Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir, takbir, takbir. A few moments later. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh, waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, dia nggak taati. Kok tetap dia laporin saya? Ya Allah, tapi Jokowi saya happy. Terbukti antek asing. Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ngaku punya jaringan untuk ungkap ijazah Jokowi ke luar negeri. Rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan. Dr. Tifa dan Roy Suryo CS, tokoh yang selama ini vokal mengkritik keabsahan ijazah Presiden Jokowi, mengklaim telah membangun jaringan ilmuwan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Tak hanya itu, Agus Yunanto, salah satu tokoh yang tergabung dalam gerakan ini, menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa. Tadi malam, to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Namun, gerakan ini menuai reaksi keras dari publik. Di media sosial, banyak netizen menyebut langkah mereka sebagai upaya intervensi asing terhadap urusan dalam negeri. Komentar pun beragam. Dari AMB, jelas antek asing, urusan ijazah kok bawa-bawa luar negeri. Wahyudi Imam, apa tujuan mereka? Pak Jokowi sudah 10 tahun memimpin, apa yang mau diubah? Dari akun TikTok lainnya, milik Christian, 77, Jokowi dimusuhi Amerika dan Eropa sejak hilirisasi. Ini mungkin ada hubungannya? Meski berkali-kali dijelaskan oleh pejabat negara dan tokoh hukum seperti Mahfud MD bahwa keabsahan ijazah tidak akan mempengaruhi kebijakan presiden yang sudah berlaku, pihak Dr. Tifa tetap melanjutkan langkah hukum dan kajian ilmiah mereka, termasuk menggandeng laboratorium internasional untuk uji karbon, tinta, hingga tanda tangan dalam ijazah. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Di sisi lain, gugatan hukum terkait ijazah Jokowi terus bermunculan, mulai dari Pengadilan Negeri Sleman, Surakarta, hingga pelaporan oleh berbagai kelompok masyarakat. Publik kini terbelah. Ada yang mendukung transparansi total, ada pula yang menilai ini hanya manuver politik terselubung. Pertanyaannya, apakah ini perjuangan ilmiah demi kebenaran, atau justru alat politik lintas batas? Waktu dan sejarah yang akan menjawab. Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa follow untuk update lainnya. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber... Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Jadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak
Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak Ya. clear satu Indonesia rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Temennya yang diakui. Mereka pikir Jokowi akan terus diam. Mereka kira diam itu tanda lemah. Padahal mereka lupa, diam itu senjata. Dan ketika senjata itu dibuka, mereka kalang kabut. Ingat, Jokowi itu bukan tipe yang suka gaduh. Tapi kalau sudah bicara, satu-satu akan terbongkar. Dan kita sudah mulai lihat itu sekarang. Waktu Jokowi secara terbuka mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba menghancurkannya dengan isu ijazah, itu bukan hanya pengakuan, itu peringatan. Bahwa ia tahu siapa yang bermain.
Ia tahu siapa yang bicara di depan kamera dan siapa yang mengatur di belakang layar. Lalu, siapa yang tiba-tiba diam? Roy Suryo, Tifa. Yang lainnya juga. Bisu, hilang dari panggung. Karena spotlight-nya bukan lagi di mereka. Spotlight sekarang menerangi wajah-wajah pembuat hoax. Dulu sok jadi pembela rakyat. Sekarang terbukti hanya alat. Dulu bilang cinta kejujuran. Sekarang takut kebenaran. Kita harus jujur. Ini bukan hanya pertarungan antara Jokowi dan para pembencinya. Ini cermin tentang siapa sebenarnya yang peduli negeri ini. Jokowi tidak sempurna, iya, tapi dia bekerja. Dia membangun, dia hadir. Dan ketika difitnah, dia melawan bukan dengan emosi, tapi dengan data dan ketegasan. Sementara mereka, Roy Suryo hanya pintar bicara, tapi gagal menunjukkan kredibilitas. Tifa cuma bisa memelintir narasi tanpa pernah memberi solusi. Dan sisanya, cuma koor yang ikut ramai kalau ada panggung kamera. Sementara mereka, Roy Suryo hanya pintar bicara, tapi gagal menunjukkan kredibilitas. Tifa cuma bisa memelintir narasi, tanpa pernah memberi solusi. Dan sisanya, cuma koor yang ikut ramai kalau ada panggung kamera. Maka mari kita ulang dan kita tekankan lagi. Di mana suara mereka sekarang? Di mana para penuduh yang dulu yakin sekali Jokowi punya ijazah palsu? Kemana mereka sembunyi setelah fakta demi fakta membungkam mulut mereka? Mereka takut, karena mereka tahu kalau Jokowi buka semua kartu mereka habis. Dan itu sedang terjadi. Perlahan, tapi pasti. Karena ingat, dalam politik tidak ada kebetulan. Tidak ada isu yang muncul tiba-tiba tanpa aktor. Semua by design, semua ada tuannya. Dan soal ijazah ini, bukan soal pendidikan, bukan soal legalitas, tapi soal bagaimana mengguncang legitimasi. Mereka tahu Jokowi terlalu bersih untuk diseret kasus korupsi. Mereka tahu Jokowi terlalu kuat untuk digoyang isu ekonomi. Mereka tahu Jokowi terlalu dicintai rakyat untuk dijatuhkan lewat suara. Maka mereka coba serang dari hal yang paling absurd. Ijazah. Kenapa absurd? Karena ini 2025, saudara-saudara. Negara sebesar Indonesia bisa saja gagal verifikasi ijazah presiden kalau memang itu palsu. Ayo pakai logika sehat. Tapi mereka nekat. Kenapa? Karena ini bukan tentang kebenaran, tapi soal agenda. Agenda siapa? Ya itu tadi, kelompok-kelompok sakit hati, kelompok yang kehilangan akses, kelompok yang dulu menguasai semua lini, tapi sekarang cuma jadi penonton. Dan siapa yang mereka pakai? Roy Suryo, Tifa, barisan komentator gagal yang haus perhatian. Mereka dikasih mic, mereka dikasih kamera, mereka bicara. Bukan karena punya data, tapi karena bisa gaduh. Karena gaduh itu murah, tapi dampaknya bisa mahal. Tapi yang mereka lupa, Jokowi tidak sendirian. Rakyat lihat, rakyat dengar. Dan rakyat ingat, siapa yang bekerja, siapa yang cuma bisa ribut di media. Itu kenapa sekarang mereka panik. Karena narasi palsu yang mereka bangun 10 tahun ini mulai rontok satu persatu. Karena Jokowi yang mereka sangka akan pensiun diam, justru jadi lebih lantang. Karena rakyat yang dulu bingung, sekarang marah. Mereka pikir 2024 adalah akhir. Padahal justru awal dari bab baru, bab pelurusan sejarah. Mari kita bicara lebih jauh kalau perlu. Siapa jaringan penyebar hoax ini? Siapa yang membiayai kampanye pembusukan terhadap Jokowi sejak 2014? Dan siapa yang akan ketakutan kalau Jokowi benar-benar bicara terbuka? Sekarang mari kita tarik ke belakang. Coba lihat polanya. Siapa yang selalu muncul tiap kali Jokowi naik popularitasnya? Siapa yang selalu bikin gaduh saat prestasi Jokowi viral? Siapa yang nyari panggung saat rakyat lagi ramai mendukung pembangunan? Jawabannya sama. Itu saja. Roy Suryo, Tifa, dan barisan pendengki yang gak pernah ikhlas lihat Jokowi kerja. Mereka ini bukan pengkritik. Mereka pemain sandiwara. Karena beda antara kritik yang sehat dan fitnah yang busuk. Roy Suryo sudah jadi bahan ketawa publik sejak lama. Orang yang dulu bangga jadi pakar telematika, sekarang malah jadi pakar drama politik dadakan. Bicara seenaknya soal ijazah, padahal rekam jejak digitalnya sendiri penuh luka. Kalau bicara integritas, mari kita buka. Siapa yang bawa pulang barang negara waktu jadi menteri? Jangan sok suci kalau tangan sendiri belepotan. Tifa,
sering tampil seolah-olah akademisi netral, tapi gerak-geriknya terlalu politis untuk dibilang objektif. Mengaku memperjuangkan kebenaran padahal sibuk menyebar keraguan. Apa motifnya? Ya jelas, main di bawah meja. Dan ketika Jokowi melawan, ketika Jokowi tampil tegas, mereka menghilang, bungkam, lenyap. Kenapa? Karena ngeri, karena ketahuan. Karena Jokowi yang selama ini diam, kini memilih bicara. Jokowi bukan lagi presiden yang menjaga harmoni semu. Jokowi sudah selesai dengan basa-basi, sekarang dia bicara apa adanya. Siapapun yang coba ganggu demokrasi akan dihadapi. Dan ketika dia bilang, saya sudah tahu siapa yang bermain, itu bukan ancaman, itu peringatan. Bahwa semua kebohongan, semua drama murahan, semua fitnah yang dirawat selama ini, akan dibuka satu-satu. Jadi kepada para penyebar hoaks, para penggoreng isu ijazah palsu, satu pertanyaan saja. Masih berani bicara? Kenapa sekarang mendadak sepi? Kenapa waktu Jokowi mulai melawan terang-terangan, kalian tiba-tiba sibuk cari aman? Karena kalian tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan panjang. Kebenaran hanya butuh momen. Dan momen itu sudah datang. Saya ulangi, kebenaran hanya butuh momen. Dan momen itu sekarang. Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Dia simbol ketegasan yang dibenci oleh para pemburu rente. Dan kalau publik harus tahu semuanya, percayalah, sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi kebenaran dan siapa yang sembunyi di balik hoax. Kita sobek tirai-tirai kemunafikan itu satu persatu. Pertama, soal ijazah palsu. Ini bukan isu akademik, ini proyek politik. Operasi psikologis. Isu ini dilempar bukan untuk klarifikasi, tapi untuk mengganggu legitimasi. Siapa dalangnya? Siapa simpulnya? Ada dua simpul utama, kelompok anti pemerintah yang trauma dengan pembangunan. Mereka ini mantan elit lama yang kehilangan proyek. Mereka muak lihat tol dibangun tanpa fee ke partai. Mereka panik karena birokrasi disapu bersih dari mafia. Laskar-laskar ideologis yang benci Jokowi karena dia tidak tunduk. Tidak tunduk ke kadrun, tidak tunduk ke oligarki tua, tidak tunduk ke tekanan asing. Makanya mereka main di level bawah, fitnah personal. Karena mereka tidak bisa menyerang kinerja. Jalan jadi, bendungan jadi, listrik nyala, bansos lancar. Jadi yang diserang ijazah, sungguh konyol. Mau tahu fakta pahitnya? Isu ini dikuatkan oleh orang-orang yang dulu hidup di panggung kekuasaan, tapi sekarang jadi pecundang sejarah. Roy Suryo sudah tidak relevan, tapi masih berharap disorot. Masih pikir orang lupa soal skandal barang negara. Padahal publik tidak bodoh. Kalau dia bicara validitas dokumen, orang justru tertawa karena dia yang kehilangan validitas moral. Tifa sering tampil seolah mewakili nalar akademik, tapi setiap kalimatnya politis. Bahkan lembaga yang dia klaim sebagai sumber kredibel, belakangan terbukti bias dan syarat kepentingan. Dan yang lebih lucu, saat Jokowi muncul dan bilang, saya tahu siapa yang bermain, mereka semua menghilang. Loh, katanya mau bongkar kebohongan. Kenapa waktu direspons malah ngacir? Kenapa waktu Jokowi buka suara yang tadinya cerewet langsung diam? Karena semua ini cuma panggung, cuma drama. Dan begitu disorot lampu terang, aktornya lari. Mari kita tarik ke belakang. Isu ini mulai dihembuskan kencang saat Jokowi makin populer, saat pembangunan makin kelihatan, saat stabilitas ekonomi mulai dipuji internasional. Saat itu mereka panik karena skenario chaos yang mereka rancang gagal. Dan kini mereka kehabisan bahan. Maka diciptakanlah narasi ijazah palsu. Tapi yang lebih bahaya adalah ada jaringan-jaringan gelap yang mendanai ini. Jaringan yang sama yang selama ini hidup dari instabilitas. Yang tidak suka Indonesia tenang. Yang gelisah saat rakyat makin percaya negara. Mereka ini bukan oposan, mereka perusak. Dan sayangnya ada tokoh-tokoh lokal yang bersedia jadi alatnya. Kita sebut saja langsung. Beberapa LSM yang selama ini punya koneksi ke luar negeri. Akun-akun bayaran yang menyebarkan isu tanpa verifikasi. Ex-politisi yang gagal nyalon, lalu pindah jadi komentator pengadu domba. Dan sekarang, saat Jokowi melawan, mereka semua mulai tiara. Karena mereka sadar, yang mereka lawan bukan lagi presiden yang sedang menjabat, tapi seorang tokoh yang sudah bebas bicara, dan masih dipercaya rakyat. Jokowi sudah selesai dengan basa-basi. Sekarang saatnya membersihkan ruang publik dari kebohongan yang dilestarikan.
dari para penunggang isu, dari aktor politik yang kehilangan panggung. Ini belum selesai. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke nama-nama yang bersembunyi di balik payung LSM, kampus, bahkan media. Kita bisa buka siapa yang danai kampanye fitnah ini, siapa yang aktif menyebar hoax ke luar negeri, siapa yang panik karena era Jokowi bukan era kompromi. Sekarang mulai ketahuan siapa sebenarnya yang main agama, main bela ulama, dan sok jadi pembela aktivis. Semua itu sebagai topeng untuk menyembunyikan niat busuk mereka. Apa yang mereka pikirkan? Mereka kira publik bodoh? Mereka kira umat muslim tidak bisa membedakan antara pembelaan tulus dan manipulasi politik? Tentu saja tidak. Main agama? Ini adalah trik yang sangat lama dan kotor. Mereka pikir dengan memakai jubah agama, orang-orang akan melupakan siapa mereka sebenarnya. Kalian lihat sendiri kan? Di luar sana ada yang mengklaim pembela ulama, tapi mereka sendiri dulu bergaul dengan para penguasa, dengan oligarki, bahkan dengan orang-orang yang lebih besar korupsi dan kerakusannya daripada yang mereka klaim sebagai musuh agama. Ironisnya, orang-orang ini sering mengaitkan agama dengan apa yang menguntungkan mereka secara politik. Sudah terbukti bahwa banyak dari mereka yang hanya menyembunyikan kepentingan pribadi di balik kata-kata agama. Misalnya mereka yang dulu tidak ada masalah dengan para pengusaha besar, yang justru mengeksploitasi agama demi keuntungan, sekarang tiba-tiba jadi pahlawan agama. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghadapi Jokowi tanpa membawa-bawa agama. Bela ulama, mari kita bicara jujur. Mereka hanya bela ulama yang bisa jadi alat politik mereka, yang bisa memberikan stempel halal pada kepentingan politik mereka. Sama seperti yang kita lihat di beberapa organisasi yang mengaku ulama, tetapi cuma dijadikan fronts untuk kepentingan para politisi atau oligarki. Ulama sejati, mereka tidak perlu politik praktis untuk menunjukkan nilai mereka. Mereka tidak perlu main-main dengan isu politik demi kepentingan pribadi. Ini yang mereka tidak pahami. Dan tentang aktivis, sama halnya. Mereka itu menggunakan aktivis sebagai alat. Karena tak ada ideologi yang kuat, tak ada keberanian untuk berbicara jujur, jadi mereka mainkan isu sosial. Tapi, coba lihat ke belakang. Aktivis yang mereka bela sekarang ini hanya suara yang mereka kerahkan untuk menyembunyikan ketakutan mereka terhadap kemajuan yang dibawa oleh Jokowi. Mereka tahu bahwa Jokowi memotong praktik-praktik lama yang mereka bangun bertahun-tahun. Dan itu sebabnya mereka mengalihkan perhatian ke belajar aktivisme dan pembelaan hak. Padahal yang mereka bela adalah kepentingan politik dan kekuasaan mereka. Mereka menggunakan agama dan aktivisme seperti alat yang bisa dipakai kapan saja, tapi pada akhirnya itu tidak mengubah kenyataan. Mereka bermain dengan api, tapi api itu akan membakar diri mereka sendiri. Karena rakyat Indonesia sudah tidak bodoh, rakyat sudah mulai paham siapa yang benar-benar memperjuangkan nasib mereka, dan siapa yang cuma bicara untuk kepentingan sesaat. Dan akhirnya, mereka yang bermain dengan isu agama, bela ulama dan aktivis ini hanya menunjukkan satu hal. Mereka ketakutan. Mereka takut dengan Jokowi yang sudah keluar dari narasi politik mereka, dan mereka takut dengan perubahan yang tidak bisa mereka kontrol. Jokowi sudah menunjukkan siapa yang benar-benar bisa membawa negara ini maju, dan mereka hanya berusaha menahan laju itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan terus dibohongi? Rakyat sudah mulai cerdas, dan mereka tahu siapa yang berusaha menjerumuskan mereka dengan narasi palsu. Jangan biarkan mereka terus memainkan emosi rakyat, karena ini bukan tentang agama, bukan tentang aktivisme. Ini soal kekuatan politik yang mereka kejar. Kalau kita diam, maka mereka akan terus menciptakan narasi yang merusak, tapi kalau kita lawan, kita akan terus maju. Jadi kita semua sudah tahu siapa sebenarnya yang mereka sembunyikan di balik topeng agama dan aktivisme itu. Itu semua permainan. Mereka mencoba mengelabui rakyat dengan narasi yang menguntungkan mereka, tapi semakin lama, semakin jelas. Mereka bukan pejuang rakyat, mereka bukan pembela agama, mereka bukan aktivis sejati. Mereka hanya politisi yang kehilangan panggung dan mencoba mencari cara untuk tetap eksis. Takut? Ya, mereka ketakutan. Mereka ketakutan karena Jokowi telah berhasil mengubah wajah politik Indonesia. Dia tidak butuh label pembela agama atau aktivis untuk memimpin. Yang dia butuhkan hanya kerja keras, visi jelas, dan niat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi mereka hanya bisa mengandalkan kebohongan dan manipulasi untuk berkuasa. Mereka takut dengan keberanian Jokowi yang tidak takut melawan mereka, takut dengan fakta bahwa rakyat semakin bisa menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan mereka.
Ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal keberanian untuk melawan kebohongan, soal keberanian untuk menuntut lebih dari sekadar omong kosong yang mereka jual. Kita tidak akan terjebak dalam permainan mereka, karena rakyat sudah tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong, siapa yang bertindak demi kepentingan bersama, dan siapa yang cuma cari keuntungan pribadi. Mereka bisa berteriak, bisa menebar fitnah, bisa memainkan segala isu yang ada. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah adalah kenyataan. Kenyataan bahwa Jokowi sudah melakukan lebih banyak untuk bangsa ini daripada yang bisa mereka lakukan dengan seluruh kebohongan mereka. Mereka sudah terpojok. Dan mereka tahu itu. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah dengan terus menciptakan kebingungan, dengan terus memanfaatkan isu-isu sensitif untuk menutupi kegagalan mereka. Mereka mau terus memainkan peran sebagai penjaga moral, pembela agama, pembela aktivis. Terserah mereka. Tapi yang jelas rakyat sudah mulai membuka mata. Dan saat rakyat sudah tahu siapa yang benar-benar memperjuangkan mereka, tidak ada narasi murahan yang bisa menutupi kebenaran. Kita akan terus melawan kebohongan mereka. Karena kita sudah tahu mereka hanya berusaha menutupi ketakutan mereka sendiri dengan narasi palsu yang mereka buat. Dan rakyat akan selalu memilih yang benar. Mereka takkan terus dibohongi. Jadi Roy Suryo, Tifa, dan para pemain drama ini siap-siap untuk hadapi kenyataan yang tak bisa lagi kalian bendung. Kalian sudah kehabisan akal, dan rakyat sudah cerdas untuk melihat siapa yang benar-benar peduli dengan masa depan mereka.